Video ini bukan untuk kaum mending. Konon katanya, satu apel sehari ini bisa menjauhkan kita dari dokter atau penyakit. Tapi, kenapa apel yang satu ini malah deketin kita sama orang-orang dengan penyakit hati? Apa karena harganya yang premium, bikin orang berasa ketipu? Atau emang iri, tanda tak mampu? Ya, jadi hari ini kita bakal bahas MacBook Air M3 yang datang ke studio Kudetek. Gue yakin banget, orang-orang udah siap ngetik di kolom komentar, mending rakit PC bang, mending laptop Windows bang. Ya emang bener, buat nyelamatin orang yang udah kelelep di ekosistem MacBook itu cukup sulit. Gimana enggak, kita udah terbiasa dengan simplicity dan estetika duniawi yang begitu hakiki, di mana jiwa dan raga bersatu hingga tubuh menjadi tak tahu diri. Gua sendiri pakai komputer atau laptop dari TK ya, alias sudah 13 tahun sampai gua mutusin untuk ganti ke MacBook di tahun 2020 lalu. Emang MacBook itu untuk portabilitas enak banget, baterai awet, desain elegan, dan juga chip M series ini cukup powerful untuk kebutuhan dan kerjaan gua sendiri. Bahkan, short video Kudetek yang kalian lihat di TikTok atau IG Reels itu diproduksi lewat MacBook Air M1 gua, guys. Udah deh, langsung aja kita bahas gimana experience M3 dibanding M1. Dan juga kita akan simpulkan buat siapa laptop ini. MacBook ini. Ini dia MacBook Air M3 dengan spesifikasi RAM 8GB dan storage 256GB. Dah, segitu aja. Apalagi yang mau disebutin dari speknya produk Apple yang satu ini? Ya, emang RAM-nya cuma 8GB. Tapi jujur, ini cukup bre buat klien-klien yang gak heavy user. Kalau dari speknya nih ya, udah ada pembedanya nih dibanding yang M1. Yang RM1, kalau 256GB itu GPU core-nya cuma 7. Sedangkan M3 udah 8 core. Beda satu aja, tapi ngaruh banget sih. Nanti kita bahas aja di benchmark test. Salah satu alasan gue kenapa dulu milih MacBook Air itu, karena desain dan build quality-nya. Minimalis, full aluminium, solid banget. Di yang M3 ini udah nggak pakai waist desainnya lagi. Padahal enak banget loh waist desainnya. Udah kayak handrest. Ada 4 pilihan warna juga. Midnight, Starlight, Space Gray, dan Silver. Ini kita review yang Midnight. Cara ukuran ini lebih tipis daripada MacBook Air M1 ya. Dan lebih ringan juga. Walaupun marginal ya, tebelnya beda 0,48 cm dan beratnya 50 gram. Dan minusnya, tetap aja masih fingerprint magnet. Apalagi buat user yang punya hyperhidrosis kayak gue nih. Fix dah, bercak-bercak ini mah. Padahal udah dikasih coating baru loh dari Apple. Lanjut bahas I/O portnya. MacBook Air M3 sekarang ada MagSafe-nya nih, dan 2 port Thunderbolt di sisi kiri serta slot headphone jack di sebelah kanan. Ini artinya bre, ekstra slot Thunderbolt dibanding yang M1. Dan juga sekarang M3 bisa connect 2 monitor, tapi MacBook-nya harus ditutup baru aktif. Kayak mana? Layarnya ini yang luar biasa menurut gue. Resolusi 2K dan ada improvement di bagian layarnya. Bezelnya lebih tipis, cuma jadinya ada poni atau notch. Dan juga peak brightness-nya naik 100 nits. Gila. Color gamutnya pun 100% sRGB, 98% P3. Sangat amat oke buat produktivitas. Dan sangat memanjakan mata buat content consumption nih guys. Lanjut ke bawahnya nih. Keyboardnya agak beda nih. Yang M3 ini F-key-nya udah full size. Dan typing experience di Mac ini gak pernah gagal dah. Paling enak menurut gua untuk laptop. Travel distance-nya cetek nih. Tapi bre, aktuasinya itu berasa kayak berat gitu loh. Tapi gak berat-berat banget. Susah deh jelasinnya. Trackpad seperti biasa, gak pernah mengecewakan. Top of the class man. Kalian harus cobain sendiri. Dari mana duitnya? Dan di M3 ini lebih gede dikit ya size-nya. Fitur force click-nya pun sangat fungsional ya. Sekarang speaker M3 ini udah nggak di samping keyboard lagi, tapi nyempil di hinge-nya ini nih. Dan ini gue awalnya cukup skeptis ya, karena di M1 itu speakernya enak banget, clear dan bassnya dapet. Sedangkan di M3 ini karena di belakang jadi mantul, jadi kurang low frekuensi dan vokalnya. Tapi ternyata masih aja terbaik di kelas laptop. Gue sendiri lebih prefer yang di samping keyboard ya. Coba deh dengerin.
Webcamnya pun udah upgrade dari M1 yang cuma 720p. Sekarang udah 1080p. Dan mic-nya cakep bener. Suara kita clear. Oke bre, ini pengetesan webcam di MacBook Air M3. Gimana hasilnya? Ya kayaknya lebih terang lah ya. Warnanya lebih keluar, terus juga kualitasnya juga lebih naik. Dan ini yang di MacBook Air M1. Bisa dilihat warnanya kurang baik dan juga resolusinya masih 720p. Lanjut ke per benchmarkannya nih. Di pengetesan Cinebench R23, MacBook Air M3 ini dapat skor single core 1898 dan multicore di 8214. Improvement yang lumayan jauh dibanding M1 yang punya skor 1497 single core dan 6265 multicore. Kenaikan 31% di multicore-nya nih. Kalau udah datang ke studionya Kudetek berarti wajib gaming test lah ya. Karena kebanyakan library kita itu game Windows dan belum ada yang pakai Metal API, jadi kita cuma bisa tes main Dota di settingan low 60% render screen. Cukup oke nih di 70-an FPS dan ada dropnya dikit-dikit lah. Dan ya begitu, kelebihan MacBook bukan di gaming bre, tapi di produktivitasnya. Kalau dengan tes biasa Kudetek, render video 4K durasi 1 menit butuh waktu 1 menit 12 detik. Ya kenaikan 15% lah dari yang M1. By the way, semua tes yang dilakukan tanpa colok charger ya brother. Inilah yang menjadi kelebihan MacBook. Gak perlu colok-colok buat dapetin full performance-nya. Ditambah lagi, ekosistem Apple ini nih. Gua awalnya agak kaget ketika pakai dua MacBook sebelahan. Kok bisa ngetik dan pakai mouse di Mac yang sebelah? Ini keren banget sih. Fitur continuity-nya MacBook luar biasa sih. Bisa juga copy and paste antar device. Bisa jadiin iPad second monitor dan juga iPhone sebagai pengganti webcam nih yang punya opsi dash view. Pokoknya antar device jadi ciamik cenah dah. Karena nih MacBook kagak ada fan-nya. Udah pasti panas gak sih? Ternyata nggak terlalu men. Pas kita tes Cinebench R23, titik terpanas suhunya ada di lokasi chipnya di 48 derajat Celcius dan merata di daerah keyboard. Dan normal-normal aja di daerah telapak tangannya. Cooldown-nya pun cepet banget di MacBook Air. Ajaib. Udah gitu bikin telinga adem dengan tidak adanya suara turbin yang berisik itu. Dan yang kita singgung di awal tadi bre, baterainya wet banget. Klaimnya bisa sampai 18 jam. Ini kita tes dengan kegiatan normal yang sedang-sedang aja sambil streaming YouTube, render dan benchmark. Ini bisa 10 jam sisa 20%. Jujur ini bikin kita nggak perlu worry ya kalau dipakai buat work from cafe misalnya. Gak mikirin charger apalagi bawa adapter laptop gaming yang segede batu bata itu. Ini chargernya mini banget kalau dibandingin sama punya laptop gaming. Kesimpulannya gimana nih? Dengan harga 19 juta ini agak skeptis sih. Tapi ya you get what you paid for. Gak bisa bahasa Inggris. Tapi menurut gua, M3 ini peningkatannya nggak begitu signifikan sih. Ya di websitenya sendiri, Apple cuma cantumin perbandingan peningkatan 1,6 kali dari M1, bukan M2. Karena emang nggak signifikan peningkatannya dari M2 ke M3. Loh, kok jadi ngerindain MacBook ya? Tapi ya, di luar dari peningkatan performa, MacBook Air M3 ini bisa gue bilang bagus. Dan untuk kalian yang baru mau terjun ke MacBook, ini cukup worth it. Tapi kalau emang udah megang MacBook dengan chip M1, mau itu Air M1, M1 Pro, atau bahkan M1 Max, mending pakai aja itu dulu. Daripada upgrade ke M3 yang peningkatannya nggak signifikan. Minusnya ya karena ini Mac, jadi untuk user Windows jelas minus terbesarnya karena harus transisi. Dan gaming tentu bukan jadi fortenya ini laptop. Dan di harga 19 juta, laptop zaman sekarang
sekarang udah bagus-bagus, udah dapet dedicated GPU tersendiri. Jadi untuk 3D rendering lebih baik daripada MacBook. Karena MacBook ya pakai iGPU. Tapi ya balik lagi, ini MacBook brother, ada prestisnya tersendiri. Dan juga yang bikin mahal itu sebenarnya softwarenya, ekosistemnya, yang bakal kita bahas kalau emang pada tertarik. Plus poinnya sendiri, ini laptop dengan chip yang kenceng, layar yang cakep, speaker yang oke, keyboard dan touchpadnya yang nyaman, baterainya awet pol, udah gitu ringkas dan ringan lagi. Kurang apa coba? Kurang dana aja sih buat upgrade ke M3 Max. Jadi untuk siapa MacBook ini? Buat yang mampu udah jelas, gak mikirin lagi ngeluarin duit banyak untuk device pencari cuan. Gue sendiri milih pakai MacBook karena baterai serta portabilitas buat kuliah dan juga kegiatan produktivitas yang berhubungan sama audio serta visual. Dan juga emang karena gue udah nyebur ke ekosistemnya Apple. Nah, kalau kalian tertarik dengan MacBook dan kalian emang heavy user atau butuh device untuk kerja, ambil aja langsung yang MacBook Pro. Karena Air ini masih untuk ya yang ringan-ringan aja gitu loh. Dan kalian bisa langsung cek ke tokonya Studio Ponsel. Di sana ada semua lini MacBook dan juga device lain. Cek aja langsung buat dapetin nih MacBook dengan special price-nya. Jadi gimana bre menurut kalian? Atau mending rakit PC kayak G Pamungkas? Coba deh komen unek-unek kalian di kolom komentar. Gua Julius, karyawan full time Gunetech, pamit dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye.